Semua balik lagi sama aku Via, dan di video aku hari ini aku mau bikin konten horor lagi, yaitu hari ini aku akan ceritain ke kalian adalah 5 kasus psikopat di bawah umur paling sadis di dunia. Kira-kira bakal kayak gimana ya? Tapi sebelum ke videonya, pastiin kalian udah like video ini dan jangan lupa buat subscribe channel ini, pas nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru aku lainnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga biar aku bisa memberikan informasi lebih kepada semua orang. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Let's go. By the way, sorry banget kalau aku tuh kadang-kadang sambil nengok ke bawah karena aku bacanya lewat laptop. Jadi sorry kalau matanya tuh nggak selalu lurus ke kamera, karena aku nggak baca di HP tapi caranya di kasus itu di laptop biar lebih mudah dan lebih besar. Jadi maaf banget kalau matanya tuh nggak selalu ke lurus ke kamera. Tunggu dulu, sebelum ke videonya aku ingetin ke kalian semua, bagi kalian yang umurnya di bawah 12 tahun gak usah nonton video ini, karena video ini tuh ada unsur-unsur kekerasannya. Jadi dari autor yang nulis cerita ini juga saranin untuk yang di bawah 12 tahun lebih baik jangan nonton video ini, karena ini mengandung kekerasan sekali lagi. Oke? Tapi terserah kalian. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama. Dari yang pertama, ini adalah Mary Flora Bell. Bocah perempuan ini melakukan aksi pembunuhan dengan sangat sadis. Ia membunuh 2 anak laki-laki di usia 11 tahun. Pembunuhan pertama ia lakukan di bulan Mei tahun 1968. Mary mencekik Martin Brown yang berusia 4 tahun di sebuah rumah kumuh di Scotswood, daerah pinggiran kota Newcastle, Inggris. Pembunuhan kedua ia lakukan di bulan Juli di tahun yang sama. Mary dan Norma Joyce Bell mencekik, menggores-gores korban dan memutilasi alat kelamin Brian Howe yang berusia 3 tahun. Kecil banget, guys. Mary menjadi pembunuh paling terkenal saat itu. Di usianya yang masih 11 tahun membunuh 2 anak laki-laki tanpa merasa bersalah. Karena dia juga psikopat, jadi kita mau nggak mau ya emang dia psikopat, gimana lagi gitu. Tapi di Indonesia tuh jarang banget ya terjadi kasus-kasus kayak gini. Kayaknya sih masih jarang, kayak nggak tahu sih ya, kalau anak-anak di bawah umur tuh di Indonesia masih jarang yang bunuh sesama gitu. Ini banyak terjadi tuh di luar negeri, tapi semoga aja Indonesia nggak ada. Aku juga kurang tahu dan kurang mencari informasinya karena nggak tega aja gitu. Lanjut, kita ke cerita yang kedua. Yang kedua adalah Christian Fernandez. Tumbuh besar diwarnai dengan kekerasan dan penelantaran membuat bocah ini sangat suram. Nenek yang merawatnya malah bersembunyi dengan kokain di sebuah kamar motel, sementara ibunya entah berada di mana. Jadi dia seorang anak yang tidak terurus mungkin ya. Jadi masa depannya tuh bisa suram gitu. Karena kurang lebih ceritanya tuh mungkin nggak terlalu banyak dapat kasih sayang, kayak sering down. Jadi dia jadi psikopat. I don't know. Lanjut. Di masa pertumbuhannya ia diserang secara seksual oleh sepupu dan dipukuli oleh ayah tirinya. Pada tahun 2011, Christian didakwa 13 tahun penjara karena melakukan tindak pembunuhan tingkat pertama pada saudara tirinya berusia 2 tahun dan pelecehan seksual pada saudara tirinya berusia 5 tahun. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke cerita psikopat yang ketiga. Di sini tidak disebutkan namanya, cuman inisialnya aja. Itu adalah Girl A, inisial A. Jadi cuman dikasih tahu inisialnya aja. Pada tanggal 1 Juni 2004, seorang siswi berusia 11 tahun yang namanya disamarkan sebagai Girl A telah membunuh teman sekelasnya. Berarti ini satu sekolah, satu kelas. Ia membunuh Satomi Mitarai berusia 12 tahun di kelas kosong saat makan siang di sebuah sekolah dasar di Jepang. Sekolah dasar, berarti dia masih SD dong.
Groa menggerok ini apa nggak tahu lah ya. Groa menggorok leher dan lengan Mitarai dengan pisau lipat. Gimana sih menggorok itu? Aku nggak tahu guys, komen di bawah bagi kalian yang tahu. Ia kemudian meninggalkan tubuh Mitarai di lokasi pembunuhan dan kembali ke kelas dengan pakaian berlumuran darah. Itu gurunya nggak tahu apa ya, tubuhnya udah berlumuran darah, masa biarin aja gitu. Si Groa ini ya paling nggak gurunya nanya kenapa tubuh kamu pakaian kamu berlumuran darah gitu. Oh my god, so scary. Oke, kita lanjut ke cerita psikopat yang keempat. Bentar lagi kelima, udah mau selesai. Dikit banget ya. Nanti kita bikin lagi ya cerita konspirasi psikopat lagi. Yang keempat adalah Alex King dan Derek King bersaudara. Sorry, bukan Derex. Tapi ini DEREK Derek gitu ya. Kita baca Derex King aja. Udah tau lah ya. Kalau aku salah penyebutan, mohon maaf karena aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Jadi tolong dibenarkan di bawah ya. Kita lanjut baca. Bermula dari insiden kebakaran di sebuah rumah pada tanggal 26 November 2001, insiden itu ternyata ada keanehan. Petugas pemadam kebakaran menemukan seorang mayat pria duduk di sofa. Apakah pria itu anak kecil atau pria itu orang dewasa? Kita juga belum tahu. Kita lanjut yuk. Tadinya para petugas berpikiran kalau pria itu meninggal karena kebakaran. Namun saat diperiksa lebih lanjut, ternyata pria itu meninggal karena trauma benda tumpul. Tengkoraknya retak, terbuka dan setengah wajahnya pecah. Gak mau bayangin. Kira-kira gimana ya? Kira-kira temen-temennya dia udah lahir gak sih di cerita-cerita ini, kayak 2000 berapa gitu udah lahir dan udah tahu duluan daripada aku gitu ceritanya. Kita juga nggak tahu. Aku baru ini tahu, soalnya aku baru kayak tadi tuh kayak kepikiran aku pengen bikin video aku pengen bikin video konspirasi psikopat gitu, terus iseng search di di Google, ternyata ada autor sumber itu, autornya nulis 5. Jadi aku baca, aku bikin konten nih. Dan aku baru tahu setelah aku bacain ke kalian. Jadi sebelum bikin video ini tuh aku nggak ada baca dulu, jadi langsung di konten ini. Jadi ini benar-benar kayak reaksi pertama aku gitu, karena aku sebelum ini nggak ada baca. Tunggu, ini kita lanjut. Tadi kita sampai di mana? Setengah wajahnya pecah. Pria itu bernama Terry King, berusia 40 tahun. Ia meninggal dibunuh oleh 2 putranya, yaitu Alex berusia 12 tahun dan Derex yang berusia 13 tahun. Mereka mengaku membunuh karena tidak ingin mendapat hukuman akibat melarikan diri dari rumah. Jadi itu ternyata setelah kita baca-baca, tadi prianya bernama Terry King, berusia 40 tahun, berarti dia udah tua. Mungkin itu ayahnya. Jadi ayahnya pengen menghukum si 2 putranya. Oh iya, ia meninggal dibunuh oleh 2 putranya, berarti itu ayahnya guys. Yaitu Alex tadi yang berusia 12 tahun dan Derex tadi yang berusia 13 tahun. Wow. Jadi karena mereka tidak ingin mendapat hukuman karena kabur dari rumah, mungkin ya, makanya mereka membunuh si ayahnya tadi. Lanjut, ini udah lumayan lama cerita keempat. Pria itu Terry sebenarnya ayah yang baik, namun suka menghukum anaknya dengan membuat mereka duduk di ruangan sementara ia menatap mereka dalam jangka waktu yang lama. Belakangan diketahui hukuman yang dilakukan Terry kepada anak-anaknya ini bisa membuat mental mereka hancur secara psikis. Kata-katanya aku tidak bisa menyebutkan kata-kata di cerita ini, tidak terlalu fasih nyebutinnya, jadi mohon maaf teman.
bulan puasa harus maafin dong. Gitu deh intinya. Kita lanjut ke cerita yang kelima atau cerita yang terakhir. Ya udah berakhir aja. Tapi ya teman-teman, maaf banget aku nyebut kata-kata dalam cerita ini mungkin ada yang tidak benar. Maksudnya tuh kayak kata-katanya kadang ada yang sedikit salah. Jadi kalau teman-teman mau koreksi boleh komen di bawah, karena juga aku tidak terlalu fasih dalam bahasa Inggris. Yaudah yuk langsung aja kita bacain lagi cerita konspirasi psikopat yang kelima. Oke, yang kelima adalah Jasmine Richardson. Richard. Oke, bukan Richard. Jadi Jasmine Richard. Iya, Richard. Ada D. Ya. Intinya Jasmine Richardson. Cinta itu buta. Ungkapan ini sepertinya sangat cocok untuk disandang Jasmine. Kita ngomongnya Jasmine karena autornya nulis di sini Jasmine. Kita ngomongnya Jasmine juga, menceritai dia, manggil dia Jasmine juga. Hubungan percintaan antara Jasmine dan kekasihnya tidak disetujui oleh keluarganya. Kalau udah berhubungan dengan keluarga ini tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya nggak? Kira-kira teman-teman ada yang nggak disetujuin keluarganya juga? Komen di bawah. Itulah menjadi alasan utama tindakan keji mereka lakukan pada keluarga Jasmine. Suka salah nyebut soalnya. Jasmine yang saat itu berusia 12 tahun. 12 tahun itu berarti kelas 1 SMP lah ya kalau kita di Indonesia. Ya enggak? 1 SMP kan? 12. Iya, awal masuk SMP. Atau kelas 6 ya? Kayaknya sih 12 itu dia udah tamat kelas 6 mau ke SMP. Gak tahu sih ya. Kira-kira bagi teman-teman yang tahu lah ya, komen di bawah juga. Oke, langsung kita sambung. Nah, Jasmine yang saat itu berusia 12 tahun membunuh keluarganya bersama dengan kekasihnya Jeremy Stinke yang berusia 23 tahun. Stinke yang masuk ke rumah Jasmine dan membunuh kedua orang tuanya. Kemudian Stinke menyuruh Jasmine untuk menusuk adiknya. Jasmine menusuk adiknya sekali dan Stinke mengambil alih dengan mengorok leher adiknya. Waduh. Oke teman-teman, itu dia video psikopat terkejam di bawah 13 tahun. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa buat like video ini dan jangan lupa buat subscribe channel ini bagi yang belum, plus nyalain notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan nih sama video terbaru aku lainnya. Plus share juga video ini ke teman-teman kalian biar aku bisa memberikan informasi lebih kepada semua orang, dan komen di bawah kira-kira apa lagi yang harus kita ceritakan di next video. Oke teman-teman, segini dulu video dari aku, and see you on the next video.